memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan: 1. Pemungutan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Timur putaran 2 di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini diucapkan. 2. Memerintahkan penghitungan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jawa Timur putaran 2 di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini diucapkan. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan akhir dari gugatan sengketa Pilkada Jatim yang diajukan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mujiono terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jatim putaran kedua. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan melalui keputusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan membatalkan keputusan KPUD Jatim sepanjang mengenai rekapitulasi suara di 3 kabupaten, Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, dan Sampang. Keputusan itu langsung disambut meriah dan sukacita dari pihak kaji termasuk Khofifah. Menurut Khofifah, pihaknya akan mengawal pemilihan ulang di 2 kabupaten di Madura untuk menghindari terjadinya kecurangan. Sementara itu, pihak Soekarwo Saifullah Yusuf atau Karsa mengaku kaget atas putusan Mahkamah Konstitusi. Beri kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim adalah soal kejujuran dan keadilan. Saya merasa secara moral, secara politik, dan secara sosial kaji menang. Konstitusi melakukan keputusan yang tidak biasanya sebagaimana diatur di dalam MK 15 tahun 2008, tapi melakukan terobosan keputusan terhadap sengketa pilkada. Keputusan ini merupakan kesepakatan bersama dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Edwin Tintin, Chandra Saibi, Metro TV. Sosialisasi nota kesepahaman pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2009 antara KPU dan kepolisian ini berlangsung di ruang data Polda Sumatera Barat kemarin. Untuk mengamankan pemilu mendatang, Kapolda Sumbar akan menurunkan 2/3 kekuatannya yang dibantu dengan satuan TNI dan potensi masyarakat. Sosialisasi yang dihadiri Poltabes, Kapolres, Kapolresta, dan seluruh ketua KPU di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini merupakan lanjutan dari nota kesepahaman Kapolri dengan KPU Pusat. Selain itu, untuk menyamakan persepsi, fungsi dan tugas antara KPU dan kepolisian, sosialisasi ini juga bertujuan untuk melihat kelemahan dan sumber konflik pada pemilu mendatang. Menurut Kapolda Sumbar Brigjen Polisi Ini Suripno, pihaknya telah mengidentifikasi seluruh sumber konflik, salah satunya adalah kontroversi pencoblosan. Selain itu, jauhnya tempat pemungutan suara dari jangkauan polisi sangat rawan penyelewengan yang berujung pada konflik sesama pendukung partai politik. Kapolda berjanji akan membantu pengamanan penyaluran logistik pemilu, terutama di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lokasinya sulit dijangkau. Dari Padang, Sumatera Barat, Bonar Harahap, Metro TV. Partai Demokrasi Kebangsaan atau PDK adalah salah satu partai peserta pemilu 2009 dengan nomor urut 20. Muhammad Rias Rasyid dan Andi Malarangeng merupakan aktor utama di balik berdirinya PDK. PDK berdiri 6 tahun silam pada tanggal 23 Juli 2002 dengan nama Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan atau PPDK. Keputusan pergantian nama beserta logo partai disepakati oleh utusan Dewan Pengurus Provinsi PPDK seluruh Indonesia pada acara Rapimnas yang digelar pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2007 di sebuah hotel Mercure Ancol, Jakarta. Dengan adanya perubahan ini menjadikan Partai Demokrasi Kebangsaan PDK semakin mantap melaju berperan dalam kancah dunia perpolitikan Indonesia tanpa berfusi dengan partai lain. Kini pimpinan pusat PDK terus melakukan konsolidasi hingga tingkat desa untuk memperkuat basis dukungan massa jelang pemilu legislatif 2009. Sampai sekarang konsolidasi kita untuk pelaksanaan pemilu berjalan ya sampai ke tingkat desa. Jadi sampai sekarang pun PDK itu masih membentuk pengurus sampai tingkat desa.
Karena kita ingin jaringan itu betul-betul bekerja ya sampai hari H pemilu. Jadi kita jalan terus, dan saya sendiri berkeliling karena saya memang bukan caleg, jadi saya tidak terikat dengan satu daerah pemilihan. Nah, saya berkeliling ke seluruh Indonesia, sampai hari ini saya baru kembali, itu baru 11 provinsi yang saya jangkau. Berarti 22 lagi yang harus saya kejar. Pada pemilu presiden 2004 lalu, partai ini mencalonkan mantan Panglima ABRI Wiranto sebagai presiden. Andi Malarangeng yang tidak setuju dengan pilihan ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai. Pada pemilu 2009 ini, Rias telah didaulat untuk menjadi calon presiden, namun keputusan ini masih dimatangkan melihat hasil perolehan suara PDK pada pemilu legislatif 9 April 2009 mendatang. Sebelumnya pada pemilu tahun 2004, PPDK berhasil meraih 1,16% suara di pemilu legislatif dan memperoleh kurang lebih 5 kursi parlemen. Sehingga pada pemilu 2009, PDK menargetkan meraih minimal 2,5% suara pemilih atau melampaui batas parliamentary threshold di tanah air. Tim Liputan, Metro TV. Sejumlah ormas LSM dan organisasi mahasiswa melakukan pertemuan dengan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu untuk membahas pembentukan tim pemantau pemilu yang hingga kini belum terbentuk. Ini dilakukan karena minimnya jumlah tenaga pengawas pemilu 2009. Belum terbentuknya pemantau pemilu ini dikarenakan KPU belum mengeluarkan surat verifikasi dan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilu. Menurut anggota Panwaslu Jawa Tengah Rahmulyo Adi Wibowo, peran komponen masyarakat itu sangat penting mengingat keterbatasan anggota Panwaslu. Rahmulyo mengatakan rasio perbandingan jumlah petugas Panwaslu dan TPS tidak seimbang, yakni 1:9, dengan asumsi 1 orang pengawas harus mengawasi 9 lokasi TPS. Padahal jumlah TPS di Jawa Tengah mencapai 90.000 lokasi. Untuk itu Panwaslu perlu mengkoordinasikan pembentukan pemantau dan pengawas pemilu berbasis masyarakat dengan memberikan pembekalan dan pelatihan dalam penanganan pelanggaran pemilu kepada komponen masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Endang Istianti, Metro TV. Daftar pemilih tetap di Provinsi Kepulauan Riau untuk pemilu 2009 ini mengalami penurunan dari pemilu 2004 lalu yang mencapai 1.143.000 lebih pemilih. Dengan ditetapkannya DPT ini, KPU Kepulauan Riau tidak akan menerima lagi data pemilih susulan. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau Denielta menyatakan penetapan ini merupakan hasil akhir dari DPT di 6 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Setelah ditemukan, terdapat 14.000 pemilih ganda di Kota Batam. Nah, perubahan ini terjadi yang sangat fantastis sekali itu ada di Kota Batam. Ternyata perubahan itu terjadi memang karena pemilih-pemilih yang ganda. Selain Kota Batam yang merupakan kota industri, perubahan jumlah DPT juga terjadi di daerah lainnya seperti Bintan, Natuna, Karimun, serta Lingga. Untuk Provinsi Kepulauan Riau terdata 3.269 tempat pemungutan suara dengan jumlah TPS terbanyak berada di Kota Batam yang mencapai 1.702 TPS. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Agus Fatur, Metro TV. Sosialisasi pemungutan suara caleg dan pilpres dengan sistem centang mulai dilakukan. Ratusan kepala desa di 9 kecamatan di Kudus mulai menerima materi dan makalah serta spesimen atau contoh kertas pemungutan suara pemilu 2009. Dalam sosialisasi sistem centang, 80% kepala desa menanyakan sah dan tidak sahnya bentuk centangan. KPUD memberikan bentuk sistem centangan layaknya mencentang di kertas, juga memberikan pengarahan cara untuk meminimalisir kesalahan centang. Selain itu, sosialisasi kampanye damai juga diberikan KPUD Kudus yang akan dilaksanakan per akhir bulan Desember nanti. Pelaksanaan sosialisasi pemilu dan kampanye mulai di tingkat kelurahan, kecamatan, ibu PKK, masyarakat umum, sampai minggu depan sudah selesai dilakukan KPUD Kudus. Saat ini KPUD Kudus tinggal melaksanakan jadwal kampanye damai yang akan diberikan partai dan caleg. Kampanye selanjutnya tinggal memantau pelaksanaan kampanye
kesiapan pembentukan TPS dan KPPS jelang pemilu 2009 nanti. Dari Kudus, Jawa Tengah, Adi Widaryanto, Metro TV. Meski sudah 15 hari pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan penyelenggaraan pilkada ulang di Bangkalan dan Sampang, serta penghitungan ulang di Pamekasan, namun persiapan penyelenggaraan pilkada ini masih belum maksimal. Ini dikarenakan belum adanya persiapan yang signifikan yang dilakukan KPUD Jawa Timur karena pihaknya masih menunggu surat dari KPU Pusat dan Depdagri tentang pengajuan penyelenggaraan pilkada di bulan Januari 2009. Menurut anggota KPUD Jawa Timur Arief Budiman, keberadaan surat dari kedua lembaga itu sangat diharapkan karena akan menjadi acuan bagi KPUD dalam menetapkan tahapan pilkada. Kami membutuhkan penjelasan teknis apa yang dimaksud dengan berjenjang. Apakah berjenjang itu harus dilakukan mulai dari awal di TPS atau bisa dilakukan pengumpulan TPS di tingkat kecamatan. Pihak KPUD berharap KPU Pusat dan Depdagri segera memberikan jawaban sehingga tidak mengganggu proses tahapan pilkada yang akan disusun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faisal Taselan, Metro TV. Partai politik besar masih saja tak mematuhi peraturan kampanye dan memasang atribut parpol di tempat umum. Hal ini melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2008 tentang pedoman kampanye. Panwaslu DIY sudah memperingati, namun tetap tidak diperhatikan. Seperti di Jalan S. Parman, Kota Yogyakarta, parpol tidak mematuhi aturan jarak pemasangan atribut. Seharusnya antara atribut satu dengan yang lain diberi jarak 10 meter. Panwas mengaku belum bisa menindak pelanggaran itu karena masih terganjal masalah internal, yakni pelantikan panwas kecamatan di tiap kabupaten kota. Iya, sudah banyak partai politik, hampir semuanya itu telah kalau bahasa hukumnya patut kita duga telah melakukan pelanggaran, apakah itu peraturan KPU nomor 19, apakah itu undang-undang pemilu, termasuk juga peraturan wali kota. Ini bisa kita saksikan sendiri di mana itu banyak partai politik yang memasang atribut. Pertama, tidak pernah minta izin kepada pemilik rumah atau pemilik wilayah. Terus kedua, itu dipasangnya pada malam hari. Dari 3.153 laporan indikasi pidana pemilu 2004, 30% diantaranya diusut hingga ke meja hijau. Panwas mengharapkan semua pihak dengan kesadaran masing-masing dapat melaporkan setiap indikasi pelanggaran pidana pemilu. Dari Yogyakarta, Lalita Ganda Putri, Metro TV. Proses pemeriksaan terhadap Misye Arsita, seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat oleh pihak Panwaslu Kota Bekasi ini berlangsung secara tertutup. Jalannya pemeriksaan sendiri berlangsung selama 2 jam di ruang kerja Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Ahmad Haikal. Pemeriksaan ini dilakukan terkait adanya perbedaan nama Misye dalam ijazah SMA dan akte kelahiran. Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Ahmad Haikal, mengatakan pemanggilan Misye ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Ahmad mengaku pihaknya hanya ingin mengklarifikasi laporan ini agar masalah ini menjadi tuntas. Usai diperiksa, Misye yang didampingi suaminya Agus Leo yang juga caleg dari Partai Demokrat untuk wilayah Serang, Banten mengatakan keterkejutannya soal pemanggilan dirinya ini. Ia mengaku kaget karena pemanggilan ini terjadi setelah dirinya resmi masuk dalam daftar calon tetap atau DCT. Ia menduga ada pihak lain yang ingin mencoret namanya dalam DCT Pemilu Legislatif 2009 mendatang. Karena saya pikir sudah DCT ya, kenapa nggak ngaku dari sebelum KPU itu manggil. Namun setelah dirinya mampu menunjukkan bukti pemutihan akte dari Pengadilan Jakarta Timur, pihak Panwaslu akhirnya mengesahkan Misye dalam daftar calon tetap anggota legislatif. Dari Bekasi, Jawa Barat, Laude Yohanes, Metro TV. Menjelang tahun 2009, semua jalan utama di Kota Mojokerto, Jawa Timur sudah dipenuhi baliho parpol maupun calon legislatif. Kebanyakan baliho maupun spanduk ini didominasi parpol besar.
Spanduk itu kebanyakan merupakan gambar caleg dan calon DPRD Kota Mojokerto. Yang menjadi pelanggaran pemasangan baliho maupun spanduk ini adalah karena dipasang di tempat-tempat ibadah. Panwas setempat belum bisa mengambil tindakan karena masa kerja mereka yang akan aktif di awal 2009 mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Panwas Kabupaten Mojokerto, Syaifuddin. Hal serupa terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Baliho maupun spanduk-spanduk kampanye terpampang berantakan di tempat-tempat terlarang, seperti rumah ibadah dan sekolah-sekolah. Padahal sudah ada aturan yang ditentukan pemerintah untuk memasang atribut-atribut ini. Seharusnya pihak Pemkot segera menindak dan mentertibkan dengan menunjuk tempat-tempat yang sudah ditentukan. Sementara pihak Wali Kota Kendari mengungkapkan saat ini pemerintah sedang melaksanakan pesta demokrasi sehingga Pemkot Kendari memberikan kesempatan kepada caleg untuk memasang baliho asal tidak mengganggu kepentingan umum. Dari Mojokerto, Jawa Timur dan Kendari, Sulawesi Tenggara, Saiful Amin Solihin, Abdul Halim Ahmad, Metro TV. Menteri Dalam Negeri Mardianto mewakili Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih Awang Faruk dan Farid Waji. Sekitar 1.000 lebih undangan termasuk mantan Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung, Wismoyo Arismunandar, serta puluhan anggota DPR hadir dalam pelantikan ini. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna khusus DPRD yang ditandai pengambilan sumpah oleh Mendagri, serta penyematan emblem tanda jabatan. Selain itu, penjabat Gubernur Kaltim, Tarmizi Abdul Karim, melakukan serah terima jabatan kepada Gubernur terpilih Awang Faruk Ishak. Mendagri Mardianto menyatakan proses Pilkada Kaltim merupakan proses pembelajaran politik yang sangat luar biasa karena dapat berlangsung secara damai. Saya melihat ini merupakan satu pembelajaran politik yang sangat luar biasa. Untuk itulah saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Namun di luar gedung DPRD Kaltim, puluhan mahasiswa berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus-kasus korupsi di Kaltim yang terkesan tebang pilih. Aksi saling dorong antar mahasiswa dan aparat ini pun tak terhindarkan. Polisi kemudian meminta agar pengunjuk rasa segera membubarkan diri karena batas waktu yang diberikan untuk melakukan aksi telah usai. Sebanyak 500 personil polisi dari Polda Kalimantan Timur dan Poltabes Samarinda dibantu personil TNI Angkatan Darat diterjunkan dalam pengamanan ketat saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fitrian Syah Adi Surya, Amir Hamzah, Metro TV. Proses hukum terkait pelanggaran Pilkada Jawa Timur putaran kedua di Jember terus bergulir. Abdul Muhid, seorang relawan pasangan Cagup Karsa yang terbukti melakukan praktek politik uang, dihadirkan di muka persidangan. Terdakwa yang masih berstatus sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember ini tampak tegang menerima pertanyaan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. 4 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan semuanya memberikan keterangan yang memberatkan. Salah satu saksi, Sugianto, mengaku meski tidak serta-merta mengajak untuk mencoblos pasangan Karsa, namun pemberian uang sebesar Rp10.000 oleh terdakwa dengan dalih uang zakat dari Pak Dekarwo membuat ia terbebani. Kasus ini berawal saat terdakwa tertangkap basah sedang memberikan uang zakat Pak Dekarwo di Desa Wonojati, Jember, Jawa Timur, sehari menjelang proses pencoblosan putaran kedua. Dari tangan terdakwa, Panwaslu menyita 63 amplop berisi uang, masing-masing Rp10.000. Terdakwa terbukti melanggar pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda dengan tuntutan hukuman penjara selama 2 bulan atau denda sebesar Rp1 juta. Sidang akan dilanjutkan Kamis besok dengan agenda memberi kesempatan terdakwa melakukan pledoi secara tertulis. Dari Jember, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV. Pengalaman pada pemilu 2004 lalu tentunya memberikan pelajaran tersendiri bagi partai pelopor. Dalam keikutsertaannya kembali pada pemilu 2009 mendatang, partai pelopor banyak melakukan perubahan-perubahan. Ini tertuang dalam program-programnya yang disampaikan pada kampanye-kampanye partai pelopor.
Selain berkampanye di luar daerah, para anggota partai pelopor di luar wilayah rutin mengunjungi kantor DPP Pusat yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur Cikini, Jakarta Pusat. Menjelang pemilu yang tidak lama lagi, berbagai agenda sudah disiapkan oleh partai yang mengedepankan kepentingan bangsa ini. Salah satunya di akhir Januari nanti, rencananya partai pelopor akan mengadakan rapat pimpinan nasional untuk membahas strategi memenangkan pemilu dan pelaksanaan platform partai serta pemilihan calon presiden. Setelah mendapatkan 3 kursi dalam pemilu 2004 lalu, partai pelopor bercita-cita untuk mendapatkan 4% suara dalam pemilu 2009 nanti. Paling tidak dari ketiga fungsi ini kalau partai pelopor dipilih oleh rakyat dan menduduki kursi-kursi di DPR tersebut, maka partai pelopor akan memperjuangkan 3 fungsi itu semuanya untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat banyak. Misalnya dalam pembuatan undang-undang, ini merupakan salah satu fungsi legislasi dari DPR kita akan memperjuangkan undang-undang yang pro rakyat. Partai pelopor menargetkan akan membebaskan biaya pendidikan dari SD hingga SMU melalui peningkatan anggaran negara untuk pendidikan. Sedangkan dalam bidang sosial, mereka akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang murah bagi rakyat yang kurang mampu. Tim Liputan, Metro TV. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI berupaya meningkatkan kapasitas dan optimalisasi caleg perempuan. Dalam diskusi bersama di gedung DPRD, Kaukus Perempuan berniat memacu jumlah perempuan di parlemen. Hadir dalam diskusi ini Ketua DPRD Agung Laksono, Ketua KPPRI Andi Yuliani Paris, Muriati Sudibyo, dan para caleg perempuan dari berbagai daerah. Ketua DPRD Agung Laksono mengakui kebijakan kuota 30% perempuan di parlemen dari sebelumnya di bawah 15% akan memberikan perubahan nantinya. Kalau sekarang itu dari segi persentase memang masih rendah, belum mencapai 30% yang duduk sebagai anggota DPR. Mudah-mudahan dengan adanya affirmative action sekarang, dengan menempatkan angka 30% dalam undang-undang dan mengharuskan 1 dari 3 nama itu perempuan, saya yakin ada peningkatan. Sementara Ketua KPPRI Andi Yuliani Paris mengatakan banyak perempuan kurang tertarik mengambil peranan dalam dunia politik karena mereka harus membagi waktu dalam urusan rumah tangga. Sebaliknya, para caleg perempuan seperti Lumasia yang juga berprofesi sebagai notaris mengaku tertantang saat diminta bergabung dalam salah satu partai. Memang bagaimana perempuan mau ke politik itu selama ini kita katakan politik ini masih sangat bias gender, ya. Semua keputusan-keputusan politik dilakukan kebanyakan di hotel-hotel. Keputusan politik banyak dilakukan pada malam hari. Nah, perempuan masih punya peran sebagai ibu rumah tangga. Tentu dia tidak bisa mengikuti cara seperti itu. Saya sih enjoy aja ya, saya senang aja, happy aja. Karena kebetulan saya di sana juga diperlakukan bagaimana yang terbaik. Dan kebetulan kita Hanura nanti tanggal 21 juga ulang tahun yang kedua di Desember. Saya juga sebagai ketua panitia ya. Para caleg perempuan ini menyarankan partai mendapatkan penghargaan bagi mereka yang mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, partai yang menempatkan perempuan pada nomor urut kecil atau pada nomor urut pertama juga perlu diberi penghargaan. Kuota 30% perempuan untuk menjadi anggota legislatif diperkirakan belum bisa terwujud pada pemilu 2009. Dari 11,7% jumlah perempuan di parlemen, jumlah itu akan meningkat menjadi 15%. Sedangkan pada pemilu 2015 jumlahnya meningkat menjadi 20% dan pemilu 2019 baru mencapai 25%. Kuota perempuan di parlemen sebesar 30% diperkirakan baru tercapai pada pemilu 2024. Erika Sumbino, Eri Setianto, Metro TV.